Oke, jadi selamat datang di channel gua. Kali ini gua mau review sesuatu. Ini mainan. Ini nama mainannya 66 Action. Sebenarnya lini ini udah lama banget ya rilisnya. Kalau nggak salah dari 2016-an itu juga udah ada. Gua nggak tahu sebelum itu udah rilis lagi atau sebelum itu udah rilis dan masih ada sampai sekarang tapi. Dan ini gue baru kesampaian beli. Jadi waktu itu gue masih bocil, belum bisa beli ini. Jadi ini sebenarnya mainan Candy Toys ya. Dan gue baru kesampaian beli ini pas gue udah di umur 20 anjing. Ya nggak apa-apa lah anjir, gue kayak ya sayang banget gue dulu nggak bisa beli ini dan nggak bisa merasakan esensi mainannya, tapi ya udahlah. Jadi ini gambar depannya boxnya kayak gini, ada pose kuda-kuda Ultraman Leo, dia pakai nunchaku, ada gaya khasnya ya kayak gini nih. Nah ini seri 6 Ultraman Leo 66 Action. Ini bacaannya nggak tahu, tulisan Jepang. Ini ada tulisan logo Bandai-nya ya. Nah ini ada nggak tahu nih tulisan, coba. Nah ini tulisan dari Suburaya nggak tahu. Terus ini ada gambar-gambar dari lininya. Jadi ada Ultraman Taro, Ultraman Leo, Ultraman 3 sama Magma Seijin, which is berhubungan sama Ultraman Leo ya. Sini mungkin bahannya ya, gue nggak tahu sih. Cuman di belakangnya sini ada posenya, terus pakai nunchaku posenya, terus pose khasnya, spare tangannya sama nunchaku, sama dapat stand base-nya. Nah ini yang unik sebenarnya, stand base-nya ini unik. Nanti coba kita ini ya, kita lihat ya. Ini ada yang lainnya, line up-nya itu ada Ultraman Taro 3 sama Magma Seijin. Di situ dong. Box di atasnya sama aja kayak yang di depan. Terus bawahnya ya gua nggak tahu sih. Ini caution buat anak kecil kali ya. Ya, boxnya dalamnya itu doang. Terus di sininya ada tulisan dan ada barcode. Gua nggak tahu artinya apa. Di dalam sini boxnya udah kosong. Jadi sebenarnya ini bukan video unboxing ya. Ini video review. Coba gue pakai flashlight, bisa nggak ya kelihatan? Nah, ini udah. Jadi dalamnya itu sebenarnya kayak panduan gitu, cara masang-masangnya. Kalau copot gitu. Ya ini untuk boxnya kita singkirin dulu. Nah, mainannya ada di sini. Nah, ini mainannya. Jadi kenapa gue bilang stand base-nya unik? Karena ini dia punya tempat buat ditaruh spare tangannya ini. Jadi unik ya. Jadi ini nggak cuma harus ditaruh di box dan takut hilang, bisa ditaruh sini aja. Gue nunchakunya gue taruh sini juga biar nggak hilang. Terus ini figurnya sebenarnya ya, ini udah diposain dan udah gue balikin lagi. Ini detailnya menurut gue cukup asik sih. Coba lo lihat. Ini di mainan sekecil ini moldingannya cakep loh, kecil dan murah. Jadi ini mainan harganya cuman under 100.000 cuk, murah banget harganya anjir. Ya itu kepalanya ya, moldingannya cakep banget. Di sini juga bagus nih di chest plate-nya. Ini bukan cat doang, tapi ini ada yang di bagian lubangnya ini. Ini sebenarnya dicetak ke dalam gitu. Terus bagian color timernya juga asik, dia timbul gitu, nggak cuma dicat. Terus tapi yang agak kurang sebenarnya di sini nih, di tato rodnya ini cuma dicat doang. Biasanya kalau misalnya di seriesnya kan itu timbul ya. Cuman ya udahlah, ini mainan murah banget anjir harganya. Gua nggak berekspektasi banyak. Terus ini buat gelangnya ya. Gelangnya ini cakep lah. Terus ada juga yang ini nih, yang dari jubahnya Ultraman King. Ini juga ada gelangnya. Gelangnya satu apa dua sih? Gue lupa deh. Saya ingat gue dulu cuma satu dah. Ya udah, detailnya segitu aja. Sisanya kalau di belakang sini untuk torsonya sampai bawah blank. Terus ini buat tempat stand base-nya. Jadi dia modelannya ditancap di sini, nggak dikait kayak S-Hive itu kan dikait deh. Ya gitulah. Untuk artikulasinya cukup bagus sih menurut gua. Jadi kepalanya ini bisa muter 360 derajat. Bahkan atas bawahnya lumayan fleksibel, tapi nggak terlalu sih. Jadi ini gini doang, tapi kalau nengok dia bisa gini-gini, cukup lah. Terus torsonya bisa nunduk segini doang, ya segitu doang. Terus bisa ini segini doang. Oke, sorry banget gue lupa bahas ini, tapi torsonya itu bisa diputar, tapi gampang copot juga. Tangannya bisa segini, nggak bisa ke atas banget. Kalau mau ke atas harus diputar. Itu juga gue takut patah.
Ini bisa diputar-putar yang bagian apa nih namanya, brachialisnya. Terus ada engsel satu engsel doang di sininya. Bisa diputar-putar juga tangannya, cuman mager. Ini juga sama ya. Terus kalau kakinya bisa naik ke sini. Terus ini nekuknya lumayan jauh. Nah, gitu tuh. Mantep banget ya. Cuma ini yang bagian telapaknya dia nggak fleksibel. Gampang copot, asli. Gampang copot. Jadi ini sebenarnya mainannya enaknya buat diposein doang sih. Oke, buat bahas artikulasi segitu aja ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena ya mainannya emang kecil banget. Gue juga repot ngepose ini. Ini stand base-nya dan ini spare tangannya kalau kalian mau lihat. Jadi ada yang ngebuka biasa, ada yang ngepal. Sebenarnya ini ada yang kayak gini ya. Kayak yang buat pose dia biasa kuda-kuda. Terus ada yang megang decaku. Terus apalagi yang bisa dibahas dari mainan ini ya? Ya menurut gue itu aja sih. Ini mainan kecil banget. Terus juga beberapa sih sebenarnya plus minusnya itu sebenarnya kalau plusnya gue suka detailnya cakep. Tapi minusnya ini artikulasinya agak apa ya bisa dibilang agak ringkih gitu. Karena gampang copot. Nggak gampang patah sih, tapi gampang copot gitu. Kesimpulannya ini mainan tuh enak buat diposein, tapi nggak terlalu enjoy buat dimainin. Dan menurut gue ini kurang aman sih buat anak-anak karena ini kecil banget dan spare partnya itu kecil banget. Mainannya aja udah kecil, tambah spare partnya kecil. Gue takutnya ketelan. Seringnya sih pose base-nya kayak gini, terus ditancap di sini. Dah, gini. Tuh keren. Gini lagi kalau dari atas. Tuh. Ya mungkin segitu aja ya reviewnya. Gue nggak tahu apa yang lagi mau di review. Jadi ini videonya singkat banget dan karena memang yang bisa diulik sedikit gitu. Makasih yang udah nonton. See you in the next video. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan kalau misalnya ada temen yang nyari referensi buat mainan ini, boleh di share juga. Kalau tertarik buat mampir ke channel gue, boleh di subscribe. Dan kalau suka sama video ini, boleh di like juga. Makasih.